Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Kejahatan Online Phishing terhadap Layanan Elektronik Banking. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Elsa Ainun Amalia dengan NIM 15220078. Saya Idiara Putra dengan NIM 15220262. Nama saya Raja Abdullah dari kelompok 5 dengan NIM 15220404. Nama saya Nur Aziza dengan NIM 15220544. Nama saya Nadia Ardin dengan NIM 15220565. Abstrak dari analisis kejahatan online terhadap layanan elektronik banking, yaitu kemajuan teknologi internet dapat membantu sektor perbankan untuk meningkatkan operasionalnya. Salah satu inovasi yang terkenal adalah layanan elektronik banking. Meskipun memiliki banyak keuntungan, layanan ini juga menghadapi kekurangan, seperti ancaman kejahatan digital. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengganggu keamanan elektronik banking adalah phishing. Tindakan pencegahan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna serta memperkuat sistem perlindungan terhadap ancaman online ini agar keamanan dalam setiap transaksi dapat terjaga. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku referensi. Tujuan penelitian ini sendiri untuk menganalisis teknik phishing dalam layanan mobile banking dan mengidentifikasi berbagai modus penipuan phishing agar dapat menjaga keamanan dalam setiap transaksi. Lalu yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital berkembang pesat dari waktu ke waktu dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam melakukan transaksi keuangan. Berbagai inovasi pun bermunculan termasuk perbankan online elektronik. Peningkatan penggunaan e-banking telah membawa manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan risiko baru, terutama terkait dengan keamanan. Salah satu risikonya adalah cybercrime yang mengancam sistem perbankan online. Keamanan e-banking menjadi perhatian utama karena penggunaannya meluas di tengah masyarakat. Cybercrime itu sendiri merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer berupa internet sebagai alat kejahatan utamanya dan merupakan bentuk aktivitas kejahatan yang melanggar hukum. Adapun teknik serangan yang sering dilakukan untuk mengancam keamanan elektronik bank, salah satunya adalah serangan phishing. Phishing itu sendiri merupakan bentuk kejahatan cyber yang melibatkan pemalsuan data pada situs web palsu yang tampak mirip dengan situs aslinya, dengan tujuan untuk memperoleh identitas orang lain dan menggunakannya secara ilegal tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku referensi. Studi pustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pada penelitian ini, rangkaian kegiatannya berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, lalu mengolah informasi yang sesuai dan diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dipecahkan. Hasil dan pembahasan. Phishing adalah dalam istilah komputer adalah penipuan yang didirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai seorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Salah satu penyebab utama aksi ini dapat terjadi adalah faktor kelalaian manusia berupa kurangnya penelitian dalam rendahnya pengetahuan mengenai teknologi keamanan. Metode itu sering digunakan karena sudah dilakukan dan cenderung lebih berhasil memancing para pengguna akun untuk memberikan informasi pribadinya. Dengan banyaknya kasus pengelabuhan yang dilaporkan, metode tambahan atau perlindungan sangat dibutuhkan. Risiko penggunaan aplikasi perbankan.
Yang pertama, ada rentan akan berbagai macam jenis penipuan yang disebut phishing. Caranya dengan mencuri data pribadi seorang agar dapat masuk ke dalam akun keuangan pribadi pengguna dan mengambil uang yang ada pada akun pengguna tersebut. Biasanya para pengguna produk layanan bank online akan menerima SMS atau telepon palsu dan seseorang atau hacker yang menyamar sebagai pegawai perbankan dan akan menanyakan informasi tentang aplikasi bank milik pengguna. Yang kedua, ada fitur keamanan melalui koneksi yang transkripsi bisa dihack saat handphone nasabah hilang atau dicuri. Selanjutnya ada jenis-jenis phishing. Super phishing adalah jenis penipuan di mana orang yang ditargetkan diminta untuk memberikan informasi rahasia melalui email yang tampaknya berasal dari pengirim yang dikenal atau dipercaya. Deceptive phishing. Jenis penipuan ini dilakukan dengan mengirim email yang mengatasnamakan perusahaan atau lembaga gadungan yang telah dikenal oleh target dan meminta data pribadi. Dalam kebanyakan kasus, alamat email pengirim ini meminta klien untuk 1. Memverifikasi informasi akun mereka, 2. Memasukkan kembali detail mereka seperti login dan kata sandi, 3. Meminta mereka untuk mengubah kata sandi mereka, dan 4. Melakukan pembayaran. Peretas akhirnya mendapatkan informasi dan dapat mengakses akun target setelah memasukkan informasi ini. Kemudian memanfaatkan data sensitif untuk keuntungan. Phishing. Phishing menggunakan SMS untuk mengirimkan pesan teks melalui SMS. Pelaku kejahatan biasanya meminta korban untuk menelepon nomor yang disebutkan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam balas pesan. Contohnya, pengumuman tentang hasil undian atau hadiah yang diberikan oleh perusahaan besar dan mengaku sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Whale phishing. Whale phishing adalah teknik spear phishing yang ditujukan untuk orang kaya, kuat, atau berpengaruh yang dianggap sebagai ikan paus atau ikan besar. Selanjutnya ada kasus phishing Bank BCA. Kasus pembobolan internet banking Bank BCA terjadi pada tahun 2001 oleh Steven Haryanto. Steven membeli nama domain internet sekitar $20 dan kesalahan pengetikan yang membuatnya terlihat mirip dengan situs aslinya. Salah satu kesalahan pengetikan yang bisa terjadi adalah mencantumkan alamat situs sebagai www.clickbca.com atau clickbca. Misalnya, situs.com, clickbca.com, dan clickbac.com. Dirancang untuk menyerupai situs resmi sehingga nasabah bank dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa curiga bahwa mereka sedang berada di situs palsu. Steven dapat mengakses ID pengguna dan kata sandi saat pengguna masuk ke perangkat lunak. Tetapi ia tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri uang pengguna. Tindakan yang dilakukan oleh Steven termasuk sebagai seorang hacker black hat yang membuat situs palsu untuk mencuri data orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak phishing Bank BCA. Akibat dari kasus ini adalah kerugian bagi nasabah dan bank karena informasi pribadi termasuk akses login ke situs web mungkin dapat diakses oleh orang lain. Peretas tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari hal ini. Namun, bank akan mengalami kerugiannya, kepercayaannya dari nasabahnya. Kasus di atas ini dapat masuk dalam pasal 378 KUHP untuk tindak pidana penipuan memperoleh informasi pribadi atau disebut phishing melalui pengiriman Gmail karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara khusus tentang phishing dari Amin et al. 2022. Selanjutnya, skenario. Beberapa modus yang dilakukan para pelaku phishing adalah dengan menjebak korbannya agar secara tidak sadar memberikan data pribadi miliknya dan memainkan kata-kata dalam subjek dan juga konten email tersebut, sehingga korban mempercayai bahwa email tersebut adalah yang asli. Yang kedua, memakai kata-kata sopan seperti dear valued customer.
karena kebanyakan dari pelaku phishing memiliki target yang random dan terkadang bisa jadi langsung menggunakan nama korban dan contoh terakhir dengan mencantumkan tautan web tersebut dan menyuruh korban untuk mengklik link tersebut agar dapat mengakses akun korban. Dalam website phishing dikenal dengan istilah web forgery dikarenakan situs web ini dibuat dengan tujuan hanya untuk menipu pengunjungnya, yang mana cara kerja phishing ini adalah dengan melakukan membuat sebuah domain di internet di mana dia menjadi hostnya. Hal ini biasa dilakukan sebagai web hosting. Dalam proses pembuatan web ini, pelaku bisa memilih apakah akan menggunakan domain berbayar atau yang gratis. Setelah mendapatkan domain yang diinginkan, pelaku akan mulai merancang website miliknya, yang mana tampilan dari website ini nantinya akan dibuat semirip mungkin dengan website yang asli, dengan website yang akan ditirunya, sehingga korban akan tertipu dengan memasukkan data pribadi miliknya ke dalam form yang berisi seperti password dan username. Korban yang nantinya data tersebut akan secara otomatis tersimpan dalam website tersebut. Lalu selanjutnya, definisi tindak pidana phishing. Ruang lingkup keamanan komputer. Phishing adalah salah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan, di mana proses phishing ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif, seperti username, password, dan detail kartu kredit, dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercayai atau legitimate organization, dan biasanya berkomunikasi secara elektronik, kata Arya Budi Maisa 2023. Phishing ini biasanya dapat ditunjukkan kepada pengguna online banking karena menggunakan isi data, ID pengguna dan kata sandi, dan tidak menutup kemungkinan untuk ditunjukkan ke pengguna online lainnya ketika pengguna memasukkan isian data penggunanya dan kata sandi ke form login yang merupakan fake form login, maka akan diketahui oleh pelaku cybercrime dalam bentuk phishing tersebut. Dari Arya Budi Maisa 2023. Selanjutnya, pengaturan tindak pidana. Phishing di Indonesia saat ini dapat dikenakan pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 karena phishing merupakan kejahatan cyber yang membuat situs yang menyerupai situs asli yang resmi. Padahal situs tersebut adalah situs palsu. Cybercrime dalam bentuk phishing ini juga dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1. Karena phishing juga melakukan kebohongan untuk menyesatkan orang lain, di mana pelaku mengarahkan orang yang ditipu untuk mengakses sebuah link yang dimana link tersebut ditujukan ke situs palsu dan memberi sebuah perintah untuk memperbarui informasi pribadi ke dalam situs palsu, sehingga informasi pribadi yang rahasia diketahui oleh pelaku phishing dan menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian. Yang perlu digarisbawahi adalah dengan adanya pengaturan tersebut tidak sepenuhnya mampu memberi kepastian hukum dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana phishing, karena masih banyak penerapan saat penjatuhan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana phishing yang begitu beragam, sehingga hal ini seakan membuat sebuah ketidakpastian hukum di dalamnya, dan jalan satu-satunya adalah setiap penjatuhan hukum tindak pidana phishing dapat dilihat dari unsur dari tindak pidananya serta unsur turut serta tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana phishing. Kemudian kesimpulan, phishing adalah suatu jenis tindakan di mana seseorang diperas dengan tujuan secara tidak langsung memancing calon korban agar memberi informasi yang dibutuhkan oleh pelaku. Ancaman phishing ini datang dari berbagai sumber, seperti email, situs web, dan malware. Menurut penelitian yang dilakukan, situs web adalah sumber ancaman phishing terbesar dan self-efficacy. Ini adalah tindakan umum yang dilakukan untuk mencegah ancaman tersebut. Contohnya adalah
bank BCA yang melibatkan serangan phishing di mana penjahat berhasil menguasai rekening bank korban. Faktor penyebab terjadinya adalah minimnya pengetahuan pengguna dan privasi layanan jejaring sosial. Dengan demikian, pencegahan serangan phishing pada layanan online banking dapat dilakukan melalui edukasi pengguna, pencegahan phishing di level email, menggunakan software anti-phishing, penggunaan sistem OTP pada sistem perbankan, dan tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain memeriksa kredibilitas sumber informasi dan memastikan bahwa website yang dikunjungi adalah website resmi oleh bank pihak terkait. Kemudian, cara mencegahnya dapat dilakukan dengan memasang peringatan yang berbunyi, waspadalah terhadap trojan, malware, dan spyware. Berhenti jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa selama operasi perbankan internet. Hentikan dan jangan lanjutkan. Tetapi semua itu kembali kepada pengguna yang teliti terhadap pesan tersebut dengan menggunakan layanan perbankan online. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk selalu memperhatikan email dan SMS atau panggilan mencurigakan yang meminta informasi sensitif seperti nomor rekening atau kata sandi.